Halo semuanya, di episode yang tayang tadi malam, ada dalang di balik dalang yang selama ini kita pikirkan. Selama ini, sepertinya dalang utamanya adalah Yong-ik, tetapi ternyata Yong-ik juga diserang secara diam-diam oleh Yoon-jin. Yoon-jin memanfaatkan cinta Yong-ik sebagai seorang ayah kepadanya. Di saat Yong-ik kembali ke kantornya tanpa bisa membunuh Jaewon, ternyata Yoon-jin sudah mengetahuinya dan sudah menyiapkan surat wasiat. Yoon-jin sudah tahu kalau Yong-ik mencintainya dan Yong-ik akan melakukan apapun untuk melindunginya. Makanya, di saat Yong-ik gagal membunuh Jaewon, Yoon-jin tahu kalau Yong-ik akan rela di penjara, dan sebelum Yong-ik di penjara, Yoon-jin ingin Yong-ik memberikan hartanya kepada Yoon-jin. Yong-ik ditangkap oleh detektif Oh dengan tuduhan penculikan Jaewon dan pembunuhan Sun-young di saat rapat kementerian. Dia tak berkutik karena Jaewon datang dan menunjukkan video di mana Yoon-jin menculiknya dan mengaku kalau dialah yang membunuh Jaewon. Setelah Yong-ik di penjara, Yoon-jin bergerak cepat dengan melakukan wawancara dan meminta maaf kepada publik. Selain itu, dia juga menyumbangkan sebagian kekayaannya kepada masyarakat. Dia melakukan hal itu untuk membangun citra baik dan agar dia tidak dihubung-hubungkan dengan kematian Sun-young ataupun tindakan yang dilakukan oleh Yong-ik. Sementara itu, walaupun Yong-ik sudah ditangkap, Jaewon tak merasa lega sama sekali karena Yong-ik mengaku melakukan pembunuhan Sun-young seorang diri. Sementara Jaewon yakin kalau pria yang selalu ada di samping Yong-ik pasti terlibat. Dan perkiraan Theo, pria itu adalah pria yang menerima beasiswa dari Yayasan Yein. Dan disinilah Jaewon mengingat kalau pria itu adalah teman Yoon-jin. Dia dekat dengan Yoon-jin, yang artinya pria itu sebenarnya selalu ada di samping Yong-ik atas perintah Yoon-jin. Jadi sebenarnya, apapun yang dilakukan oleh Yong-ik akan dilaporkan oleh pria itu kepada Yoon-jin. Dan Jaewon menyimpulkan kalau di saat Sun-young dibunuh, Yoon-jin juga ada di lokasi yang sama dengan Sun-young dan menyaksikan Sun-young meninggal. Perkiraan Jaewon sangat tepat. Pria itu bekerja untuk Yoon-jin dan Tae-ju akan segera disingkirkan oleh Yoon-jin setelah Tae-ju tak berguna lagi untuknya. Di akhir episode ini, Yoon-jin datang ke rumah Jaewon membawa sebuah lukisan, dan disinilah Jaewon bilang kalau dia tahu tentang Yoon-jin yang terlibat dalam kematian Sun-young, dan Yoon-jin ada di lokasi di mana Sun-young meninggal. Saat itu, Yoon-jin merasa terpojok karena Jaewon mulai memahami apa yang dia lakukan. Karena dia terpojok, dia menghubungi reporter Choi untuk menyuruh reporter Choi untuk mempublikasikan artikel yang sebelumnya dia berikan kepada reporter itu. Dan yang paling akhir dari episode ini adalah Seung-kyu ditemukan tewas dan Yoon-jin terluka. Yoon-jin seperti sedang membuat skenario seolah-olah dia adalah korban. Sejauh ini, Seung-kyu belum mau memberikan kesaksian tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Yoon-jin. Dan untuk mencegah Seung-kyu bersaksi, Yoon-jin lebih baik mengakhiri hidup Seung-kyu tetapi dengan cara yang membuat dia adalah seperti seorang korban. Di preview episode berikutnya, Jaewon benar-benar tak bisa membiarkan ada pengorbanan lagi jika benar-benar Yoon-jin adalah dalang di balik semua ini. Dia harus benar-benar menghukum Yoon-jin dengan benar. Kemudian terlihat Tae-ju ingin mendapatkan kepercayaan dari Jaewon lagi karena dia sadar kalau Yoon-jin meninggalkan dia. Di sini, Jaewon ingin tahu bagaimana cara dia mempercayai Tae-ju. Tae-ju akan memberikan apa yang Jaewon inginkan untuk membuat Jaewon percaya kepadanya, karena Tae-ju percaya kalau Jaewon membutuhkan dia untuk menangkap Yoon-jin dan menyelamatkan ayahnya. Di episode berikutnya ayah Jaewon akan ditangkap dan sepertinya karena kasus kematian ibu Jaewon. Menurutku ayah Jaewon ditangkap setelah reporter Choi mempublikasikan artikel pemberian Yoon-jin. Saat episode awal-awal, Jaewon menyuruh Tae-ju untuk mencari bukti kalau ayahnya memang membunuh ibunya agar mendapatkan asuransi. Tae-ju mendapatkan bukti itu dan memberikannya kepada Jaewon dan seingatku, Yoon-jin melihat dokumen bukti itu di ruangan Jaewon dan dia mengambilnya. Dan itulah yang tampaknya dia berikan kepada reporter. Saat Tae-ju menemui ayah Jaewon mengatakan kalau dia yang membunuh ibu Jaewon adalah sesuatu yang tak masuk akal. Mungkin dia benar-benar tak membunuh ibu Jaewon, tetapi Tae-ju adalah detektif yang licik sehingga dia bisa menemukan atau bahkan membuat bukti seolah-olah ayah Jaewon yang membunuh ibu Jaewon. Di preview ini, Jaewon meminta ayahnya untuk tak mengatakan apapun di saat persidangan berlangsung, dan Tae-yo memperingatkan Yoon-jin kalau persidangan tak akan berjalan sesuai dengan keinginan Yoon-jin. Di akhir, Yoon-jin bertanya kepada Jaewon bagaimana perasaan Jaewon setelah Jaewon memenjarakan ayahnya sendiri. Yoon-jin bisa mengatakan hal ini karena ayah Jaewon dipenjara berdasarkan bukti yang Jaewon kumpulkan di awal-awal episode. Jadi secara tak langsung Jaewonlah yang membuat ayahnya dipenjara. Dan di akhir preview ini, Jaewon bilang kalau tak ada rahasia yang akan abadi selamanya. Oke semuanya,
Itulah video kali ini dan terima kasih telah menonton video saya.